pedoman, peraturan yang lain-lainnya. Di sini maksudnya, jadi peraturan yang penting, yang paling penting yang menjadi dasar peraturan yang lain dalam bidang apa? Yang lain di sini dalam berbagai kegiatan pramuka. Nah, sekarang anggaran rumah tangga adalah peraturan pelaksanaan anggaran dasar. Bisa diartikan barangkali kalau anggaran rumah tangga itu penjabaran dari anggaran dasar. Nah, sehingga ADART, Gerakan Pramuka, adalah seperangkat aturan atau kaidah atau norma-norma yang mengatur eksistensi Gerakan Pramuka dalam menjalankan roda organisasinya maupun operasional kegiatan. Maksudnya kakak-kakak kalau mau mengadakan kegiatan baik untuk peserta didik ataupun untuk kakak, tolong perhatikan dan lihat dulu sesuai tidak dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Nah, itu sangat pentingnya. Jadi pedoman sangat penting dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Berikutnya Kang Ebel, supaya lebih banyak nanti dalam berdiskusi. Nah, ini kita akan membicarakan manfaat, kemudian ada fungsinya. Nah, manfaat ADART. Sekali lagi yang pertama menjadi pedoman. Pedoman siapa? Ya pedoman pembina, kemudian pedoman peserta didik, kemudian pedoman dalam hal kegiatan pendidikan kepramukaan juga sama. Dan kemudian yang selanjutnya sebagai sarana menggunakan persepsi. Persepsi, barangkali istilah persepsi itu macam-macam lah. Jadi dalam kegiatan itu sarannya yang harus diperhatikan bagaimana untuk anak, bagaimana untuk kakak-kakak, pembina dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga manfaat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka ini sebagai kerangka acuan dasar dalam menyusun rencana kerja. Nah, nanti kakak-kakak sebelum kegiatan ke lapangan akan menyusun rencana kerja. Nah, oleh sebab itu, si rencana kerja tersebut harus mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Nah, kemudian fungsi kakak-kakak, fungsi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang biasa disingkat dengan ADART, Gerakan Pramuka, merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi Gerakan Pramuka Indonesia. Ini perlu digarisbawahi, ada kata aspirasi, visi, dan misi Gerakan Pramuka Indonesia. Ini nanti akan dijelaskan lebih jelasnya lagi oleh pemateri yang selanjutnya. Kemudian, tahapan-tahapannya, tahapan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka ini membuat atau yang merumuskan menyetujui dari Munas, Musyawarah Nasional, yang delegasi Munasnya ataupun utusan-utusan Munasnya itu dari anggota Gerakan Pramuka, yakni perwakilan dari kuartir daerah, dan sehingga menghasilkan musyawarah nasional, kemudian membentuk ataupun
penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Nah, perlu dimaklumi oleh kakak-kakak, kalau disampaikan semuanya kan ini mungkin waktunya juga tidak akan cukup ya. Nah, di sini anggaran dasar Gerakan Pramuka ada istilah batang tubuh. Batang tubuh. Nah, kemudian dalam batang tubuh itu terdiri dari beberapa bab. Di sini ada menjadi 12 bab dan 63 pasal. 63 pasal. Dengan rincian yang pertama, bab ke-1 itu ada nama, jelas nama adalah Gerakan Pramuka, kemudian status, kemudian tempat dan hari Pramuka. Tadi sudah sampaikan, setiap tanggal 14 Agustus dinyatakan Hari Pramuka. Kemudian ajasnya apa? Sudah jelas, ajasnya adalah Pancasila, kemudian tujuannya untuk membentuk generasi muda yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya kemudian tugas pokoknya apa dan fungsinya apa. Sifatnya bagaimana? Sifatnya diantaranya sukarela. Tapi jangan disampaikan alasan begini, pramuka mah sukarela. Setelah masuk ke dalam kegiatan kepramukaan, baru itu sukarela. Kemudian pendidikan kepramukaan nanti akan disampaikan oleh Kak Iis. Kemudian organisasi ada musyawarah. Nah, musyawarah kalau di gugus depan itu ada mugus dan nanti insya Allah kita praktekkan mugus. Kemudian ada atribut, kemudian hak dan kewajiban, kemudian keuangan dan kekayaan. Nah, di pramuka itu dalam anggaran dasar Gerakan Pramuka yang terdiri dari 12 bab. Kemudian selanjutnya KB ini baru bab 9, kemudian selanjutnya di sini ada pembubaran. Nah, bagaimana bisa dibubarkan? Sekarang sudah ada undang-undangnya. Kemudian anggaran rumah tangga dan bab ke-12 adalah penutup. Dan kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka terdiri dari 11 bab dan 130 pasal. Banyak Kak, 130 pasal. Nah, tempat dan itu saya kira bab-babnya nanti kakak-kakak bisa dilihat. Pokoknya tinggal klik cari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terbaru yaitu 2018 untuk lebih jelasnya. Dan next Kak Ebel. Nah, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap hasil munas itu mesti ada beberapa perbaikan, ada beberapa perubahan dan penyempurnaan. Nah, ADART Gerakan Pramuka merupakan landasan kerja Gerakan Pramuka. Kemudian Gerakan Pramuka dihadapkan pada lingkungan yang berubah serta tantangan yang baru. Nah, seperti sekarang. Nah, kalau Simapur, Morse, semboyan-semboyan seperti itu, anak-anak kan nampaknya ya kurang begitu. Tapi kalau main game dan sebagainya, maka nanti disesuaikan. Dalam praktek-praktek juga di lapangan, mungkin kita bukan menggunakan tanda jejak, tapi yang berlaku sekarang adalah Google Map dan sebagainya. Jadi perkembangan kepanduan di seluruh Indonesia. Jadi inilah makanya alasannya ada perubahan-perubahan itu salah satunya itu. Yang penting alasannya semuanya untuk mencapai yang ke arah yang lebih maju dan lebih diminati oleh peserta didik dan juga termasuk kakak sebagai pembinanya. Dilanjut. Nah, kemudian bisa diperbesar Kak Bet. Nah, kemudian ada beberapa perubahan di sini. Nah, perubahan bab 1 dalam pasal 2 berubah menjadi Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan non formal
sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang berstatus dan berbadan hukum. Kalau sebelumnya tidak demikian. Kemudian yang kedua, menghapus pasal 4 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Munas 2013. Nah, yang intinya ada Kepres 238, kemudian tanggal 20 Mei, nah dirubah ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, KIB tolong diperbesar. Yang ketiga, tentang perubahan bab 4 pasal 7 dengan subbagian pendidikan kepramukaan, bahwa pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian. Nah, ini proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, berakhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Pasal 7 menjadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Munas 2018 dengan 10 nilai kepramukaan. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ini perubahan yang keempat, moto Gerakan Pramuka dimasukkan dalam anggaran dasar pasal 14. Moto Gerakan Pramuka yang tadi saya singgung, Pramuka adalah motonya Satyaku kudarmakan, Dharmaku kubaktikan. Itu. Jadi dimasukkan, kalau dulu tidak dimasukkan pasal, moto terpisah. Kemudian yang kelima yang dirubah itu bagian ketiga dari bab 4 tentang peserta didik yang sebelumnya hanya pasal itu disebutkan dalam pasal 3 untuk anak-anak yang belum berusia 7 tahun dapat dimasukkan ke dalam prasiaga. Nah, kalau dulu kan hanya siaga, tapi sekarang anak-anak yang seperti di PAUD itu sudah masuk pada pendidikan prasiaga, kelompok prasiaga. Kemudian yang keenam ada penjabaran dalam pasal tentang kurikulum, pasal 19 anggaran dasar dengan uraian sebagai berikut. Kurikulum pendidikan kepramukaan terdiri atas kurikulum untuk peserta didik dan kurikulum untuk anggota dewasa. Nah, peserta didik untuk anak-anak didik kita, kemudian kalau kurikulum untuk dewasa, untuk kakak-kakak dan juga untuk kita. Nah, ini yang dipakai oleh kita di sekarang kurikulumnya. Kurikulum untuk peserta didik atas syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. Nah, ada SKU, syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. Jadi tidak ada istilah sebenarnya kalau melatih pramuka ya guys, sudah kehabisan materi, sudah kehabisan tepuk tangan. Bagi pembina yang kreatif itu, ya kurikulumnya tinggal buka aja SKU. Setelah memenuhi SKU, baru ditingkatkan kepada SKK, syarat kecakapan khusus. Nah, itu kurikulumnya Kak, banyak sebenarnya. Dan bisa juga untuk, ini bagaimana kalau kan sesosip ya, kurikulum itu sesosip, sosial, kemudian ada intelektual, kemudian ada keagamaannya di sini. Nah, karena pembina pramuka itu kan tidak semuanya paham tentang masalah dalam SKU. Di sini adanya kerjasama antara guru mata pelajaran yang lain dengan masalah pembina pramuka. Tetapi tetap Pak, jangan sampai begini. Yang menandatangani dalam SKU itu tetap adalah seorang pembina pramuka. Adapun bagaimana, betul tidak ini orang surat berjamaah misalnya, betul tidak dan sebagainya, bisa ditanyakan pada guru agama. Nah, jadi inilah kemudian kalau kita perhatikan SKU yang sekarang itu, ini mohon maaf kalau berbicara, lebih menguntungkan kepada kita yang beragama Islam. Nah, lebih menguntungkan. Makanya tinggal pandai-pandailah. Nah, yang paling baru itu kan yang paling hangat. Kalau dulu tidak ada istilah penilaian kemudian mandi junub dan sebagainya. Sekarang ada dalam SKU-nya itu. Syarat kecakapan umum. Nah, itu untuk kurikulumnya, kemudian syarat kecakapan khusus. Dan
Kemudian nah ada Pramuka Garuda sesuai dengan jenjang pendidikan dan satuan karyanya. Jadi Pramuka Garuda merupakan pramuka tertinggi nanti setelah mencapai syarat-syarat yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kurikulum untuk anggota dewasa terdiri dari kursus, nah seperti kakak-kakak kursus, kemudian ada pelatihan. Nah kakak di kursus ini, kursus mahir dasar ataupun kursus mahir lanjutan itu mungkin kakak ada yang tidak lulus mungkin. Nah misalnya kenapa? Karena ya itu. Salah satunya misalnya dari kehadiran, kemudian dari keaktifan dan sebagainya lah. Pokoknya ini pendidikan orang dewasa. Kemudian ada pelatihan, kemudian ada peningkatan keterampilan. Ini peningkatan keterampilan. Ini dalam hal kursus. Ya, nanti lebih jelasnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya dalam pasal terkait satuan pendidikan hanya disebutkan satuan pendidikan kepramukaan yang terdiri dari gugus depan. Nah, gugus depan ada pusat pendidikan dan pelatihan. Ini adanya di tingkat kuartir cabang. Ada satuan karya pramuka seperti yang disebutkan dalam hasil Munas 2013 tapi masih ada. Jadi gugus depan, tolong kakak jangan sampai lupa nomor gudepnya. Gugus depan sendiri kadang-kadang lupa gitu kak. Jadi anak juga. Kemudian yang ke-8, ini perubahan istilah. Perubahan istilah gugus depan menjadi gugus depan adalah satuan pendidikan, satuan organisasi yang dikoordinasikan oleh kuartir ranting dan kuartir cabang. Jadi kalau ada gugus depan konsultasi ke kuartir ranting, kemudian baru konsultasi ke kuartir cabang. Kemudian yang ke-9, pasal tentang satuan karya pramuka disempurnakan dengan 5 ayat perincian sebelumnya dalam anggaran dasar pada waktu Munas 2013 hanya ada 3 ayat di sana, 2 ayat ya. Ya, 2 ayat. Kemudian ini beberapa perubahan lagi yang ke-10 di sini terdapat satu hal yang belum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Munas 2018 terkait dengan keberadaan Dewan Penasehat. Dalam pasal 37 hasil Munas 2018 disebutkan bahwa majelis pembimbing dapat membentuk Dewan Penasehat. Hal ini dijelaskan kembali pada pasal 54. Ada Dewan Penasehat kalau sekarang, kalau dulu cukup dengan majelis pembimbing. Kemudian 11 terdapat perubahan pula dalam judul Dasar Dharma. Jika sebelumnya hasil Munas 2013 hanya disebutkan Dasar Dharma, hasil Munas 2018 menambahkan kata pramuka sehingga penyebutannya adalah Dasar Dharma Pramuka. Nah itu mudah-mudahan kakak-kakak hafal kan Dasar Dharma. Kemudian nah ini sepintas saja kak, sepintas karena ini tentang masalah prinsip dasar kepramukaan. Nanti ya ada yang menyampaikan yang lebih khusus, fokus di sini nanti pemateri yang lainnya. Dan silakan barangkali sampai di sini ada termasuk juga sistem Among nanti ada yang menyampaikan. Hanya ingat slogan itu di depan harus menjadi teladan ini dalam sistem Among itu. Jadi di depan harus menjadi teladan, kemudian di tengah-tengah membangun, kemudian di belakang harus mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Ini berlaku juga untuk antara pramuka siaga dan pramuka penggalang penegak, ada perbedaan dalam penggunaan sistem Among. Kakak sampai di sini dulu, barangkali kalau ada hal yang perlu kita diskusikan disilahkan kak. Kemudian untuk lebih akrabnya bisa disebutkan namanya, kemudian lebih kenalnya dengan pedangnya ya kak.
Disilakan Kak. Izin bertanya Kak. Ya, disilakan. Izinkan saya nama. Sebentar, dari kelompok berapa Kak? Kelompok 1. Kelompok 1. Nama Alvenar dari Pangembangan. Tadi disebutkan bahwa dalam perubahan bab 1 ya ayat 2 bahwa kepramukaan itu sifatnya pendidikan non formal. Kenapa tidak bisa masuk pendidikan non formal, formal Pak? Terima kasih. Ya, baik Kak. Pertanyaannya cukup bagus Kak. Cukup bagus. Ini kan non formal, maksudnya itu kalau dalam pendidikan kepramukaan itu dapat membantu Kak penyampaiannya pendidikan dan di luar sekolah, kemudian di luar rumah, kemudian harus disempurnakan lagi dalam pendidikan kepramukaan Kak. Jadi contohnya begini Kak, jangan sampai, ini mohon, kalau dalam latihan kegiatan pramuka yang diawali dengan upacara pembukaan, ini kadang-kadang sering terjadi upacara pembukaan asup di tempat upacara seperti hari Senin, Kak. Nah, itu. Jadi kalau itu kan seolah tempat upacara hari Senin kan sudah formal, Kak, sudah. Jadi anak itu sudah bosan, jenuh. Kemudian juga misalnya anak yang kelas 4 masuk ke kelas 4. Anak yang kelas 5 masuk ke kelas 5. Nah, itu. Jadi intinya Kak, walaupun nah mungkin juga nanti dipelajari juga Kak. Bisa saja nanti dimasukkan, jangankan dimasukkan non formal Kak, jangan dimasukkan ke dalam formal. Yang non formal juga karena kehabiskan kan jam pelajarannya Kak. Kalau ditambah lagi misalnya jadi seberapa pelajaran, ada mata khusus pelajaran pramuka. Jadi akan kehabisan waktunya Kak. Itu salah satunya. Mungkin nanti ada penjelasan oleh yang lain Kak. Hanya gambaran itu. Kita yang sudah non formal saja Kak, kita upayakan. Banyak diminati oleh peserta didik yang salah satunya tidak mau kedengaran lagi istilah anak-anak sekarang pramuka libur, hore, gitu kan Kak? Nah, tapi kalau yang anak-anak senang, merasa senang dan pramuka. Nah, oleh sebab itu dalam kegiatan kursus mahir bagian lanjutan ini lebih mengarahkan pada bagaimana cara kakak supaya dapat menarik minat si peserta didik. Jadi jangan sampai upacara latihan pramuka di sana, tiang benderanya juga menggunakan itu. Setiap hari Senin jadi bosan. Nah kemudian masuk ke kelas ini, nah itu Kak salah satu. Jadi yang tidak dilaksanakan di kelas, yang tidak dilaksanakan di sekolah, kadang-kadang yang tidak dilaksanakan di rumah, cobalah digali oleh pembina. Apa? Yang penting, yang berkepentingan, yang penting kegiatan itu menarik, menantang, kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu saja Kak untuk sementara. Terima kasih. Ya. Kemudian masih ada lagi? Ada Kak. Izin Ya. Kak. Ada Kak. Silakan Kak. Perempuan aja dulu lah. Iya Kak. Ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mira Famudiarti dari kelompok A, asal dari Kuaran Cikoneng. Ingin bertanya, tadi disinggung mengenai SKU. Nah, saya akan menanyakan apakah ada ketentuan berapa banyak SKU yang diujikan oleh pembina? Sekian Kak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Kak? Ada Kak. Hanya nanti lebih jelasnya dalam praktek pengujian juga ada Kak. Lebih jelasnya nanti ada dalam lapangan. Hanya tidak untuk ada materi khusus tentang masalah SKU. Hanya jadi kakak tolong aja lah disiapkan sekarang buk SKU-nya punya. Kemudian petunjuk pengisian SKU-nya punya Kak. Tolong dibaca. Kemudian ada pengisian SKU itu ada yang langsung. Kemudian ada yang tidak langsung. Maksudnya yang langsung itu ada yang ditanyakan langsung kepada anak didik. Kemudian ada yang tidak ditanya tapi kakak perhatikan. Misalnya anak itu rajin melaksanakan sholat berjamaah. Cukup aja Kak, tak usah diuji, tanda tangan aja gitu. Kemudian contoh yang kedua, nih misalnya maaf. Anak itu kan setiap hari Senin ada yang jadi dirjen.
Nah itu tolong supaya lebih dihargai anak yang telah maju untuk menjadi dirjen Kak. Jadi itu tidak langsung diujikan. Jangankan namanya kan 2 baris atau 3 baris lagu Indonesia Raya, dia itu sudah 3 kali berturut-turut menjadi dirjen dan berjalan baik. Itu patut ditanda tangan oleh Kakak. Nah sehingga bagi yang lain, urangnya hayang jadi dirjen. Begitu Kak. Ya. Oh dirjen apa? Oh dirjen, ya. Ya, Kak, itu barangkali Kak. Ya, terima kasih Kak. Izin Kak. Ya. Silakan Kak. Ya, Bertanya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 3 kali, 2 lagi Kak, 2 lagi Kak. Mohon Ya, maaf ya. nih. Saya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 5B. 5B. Ya, Yuli Yuliawati dari 5B. Izin bertanya Kak, kan membuat ADART gudeg itu ditentukannya dibungkus ya Kak. Kemudian yang terlibat di MUGUS itu siapa saja dan yang harus dirumuskan di MUGUS itu apa saja Kak? Terima kasih. Ya. Kakak, ini pertanyaannya memang begitu Kakak memperhatikan ya. Memperhatikan sehingga sangat menarik, banyak yang nanya berarti Kakak memperhatikan. Ya, kemudian Kakak perlu dimaklumi bahwa ADART itu di MUGUS tidak Kak? Oh tidak ya? Ya tidak, di MUGUS tidak. Kemudian adapun siapa peserta MUGUS ya, yang minimal Kak, walaupun nanti akan dipraktekkan Kak, MUGUS akan dipraktekkan, hanya sekedar gambaran aja Kak. MUGUS itu biasanya kalau hari Senin di sekolah itu kan ada briefing Pak, kepala sekolah misalnya, ya supaya bergantian. Di sana dalam MUGUS itu hanya ada laporan pertanggungjawaban, kemudian laporan berupa kegiatan ataupun keuangan Kak. Jangan sampai yang bikin yang rumit-rumit. Nanti insya Allah kita dipraktekkan. Gambarnya begitu Kak. Ya, kirain MUGUS itu ya seperti murang-murang gitu Kak. Ya mau yang seperti itu boleh. Itu lebih bagus menurut seperti itu. Hanya kalau gurunya sedikit juga bagaimana nanti. Ya. 2 lagi silakan Kak. Ya Kak, minta izin. Ya. Nama Deni Mulyadi dari kelompok A3 ya. Ya. Dari Cipaku Kak. Cipaku. Pertanyaannya tentang ADART Kak. Tadi kan ada perubahan ya Kak. Ada perubahan ADART. Yang saya tanyakan, apakah perubahan tersebut itu ada periodenya atau karena alasan lain gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam proses perubahan ADART tersebut Kak. Terima kasih. Ya. Masalah perubahan ADART bukan masalah periode-periode tapi berdasarkan kebutuhan Kak. Berdasarkan kebutuhan. Jadi ini sepertinya sudah kurang begitu urgen misalnya. Maka perlu ditambahkan gitu, perlu dirubah. Kemudian siapa sih yang merubahnya itu? Anggota dari Munas tersebut. Yang merubahnya itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Nanti kan yang se-Indonesia itu masing-masing keluarga kan punya gagasan sehingga layak tidak ini kalau dirubah ini. Nah, itu yang seperti itu. Jadi tidak berdasarkan periode tapi berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan ke arah yang lebih baik lagi. Itu Kak untuk sementara. Terakhir. Terima kasih Kak. Ya. Saya Kak. Ya. Ya Kak, izin bertanya. Saya Ika. Tadi di materi terdapat pasal 3 itu ya, khusus untuk anak-anak yang berusia 7 tahun, golongan prasiaga. Nah, bagaimana solusi kita mengajar apabila kita menerapkan anak-anak usia di sini, Kak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, mohon diulang. Pertanyaannya mohon diulang. Tadi
di materi terdapat di pasal 3 itu ada dikhususkan untuk anak-anak yang berusia 7 tahun ya dalam kelompok prasiaga. Ya. Kan berarti masih anak usia dini. Bagaimana cara menyikapinya? Kita menyampaikan materi ke anak-anak yang masih berusia dini. Itu Kak. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebetulan sudah ada semacam pelatihan ya untuk sudah ada yang di termasuk juga yang di Himpaudi itu sudah ada Kak pelatihan untuk bagaimana cara menyampaikan materinya. Tentu saja lebih banyak menggunakan game Kak. Ini lebih mengarah nanti kepada pelatih siaga ya Kak Nono, pelatih siaga, karena kakak di sini hanya kebetulan saja ada masalah tentang prasiaga. Kalau kakak di sini dalam kegiatan sekarang ini KML khusus akan membicarakan tentang masalah KML penggalang. Itu Kak. Ya Kak. Ya. Baik, terima kasih. Nampaknya kakak puas tidak puas karena kebetulan kakak bukan alat pemuas ya Kak. Kakak bukan alat pemuas, tapi lebih baik kakak kalau ada yang kurang pas. Boleh satu bisa, lagi. Apa? Ini bertanya satu lagi. Waduh, maksa Bapak. Ya, ya silakan Kak. Terakhir nih Kak, terakhir. Ya, Kak. makasih Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sajidin dari grup 2 kelompok 3 dari Waran Lakbok. Saya akan bertanya Kak. Ya silakan Kak Sajidin. Kalau tadi sudah dipaparkan tentang ADART, tentang kepramukaan, mestinya pramuka itu tercipta untuk yang lebih baik itu keselamatan semua anggota, agar pramuka itu namanya harum dan baik, tidak mencekam di masyarakat. Namun dengan kejadian seperti itu masih tetap aja ada kejadian yang seperti itu. Bagaimana kita solusinya supaya nama baik pramuka tetap harum di tengah masyarakat. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak. Pertanyaan yang seperti itu memang bukan muncul dalam kegiatan ini saja Kak. Yang pertama, kenapa kita KMD, KME dan sebagainya Kak? Salah satunya nanti Kakak akan dipelajari tentang manajemen resiko Kak. Ada nanti khusus manajemen resiko. Kemudian ada juga semacam manajemen kearifan Kak. Yang dimaksud dengan manajemen kearifan, kita kan tidak tahu lingkungan-lingkungan di sekitar kita itu. Nah oleh sebab itu kita harus menghargai kearifan lokal yang ada di lingkungan tersebut. Barangkali ditanyakan bagaimana kalau kita ke sini bagaimana. Nah dalam manajemen risiko itu nanti akan diajarkan. Kalau terjadi ini bagaimana, kalau terjadi ini bagaimana, kalau terjadi ini bagaimana solusinya. Jadi nanti kakak juga ada sedikit perjalanan, misalnya ada Kasri ini lamun KME itu perjalanan cenah Kasajidin cenah asa penasaran cenah gitu. Nah, biasanya kalau saya kan dipelajari Kak. Saya juga mungkin pernah bertemu dengan kakak di Lakbok ya Kak. Ya. Nah, kakak perjalanan spiritual yang dilaksanakan itu boleh dibawa layak tidak, dari mulai yang termuda, kemudian dari yang tertua gitu diajak, ini kuat tidak jalan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini yang akan lebih jelasnya nanti kakak dalam hal manajemen resiko, kemudian manajemen kearifan lokal yang akan dipelajari. Itu saja Kak, terima kasih. Dan mudah-mudahan pramuka selalu tetap jaya dan selalu diminati oleh kita semua. Amin. Terima kasih Kak. Dengan harapan lulusan KML yang sekarang itu lebih paham dan lebih melaksanakan dalam kegiatan pendidikan kepramukaannya dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pramuka sebagai pedoman berbagai kegiatan pendidikan kepramukaan. Terima kasih. Puas tidak puas, saya bukan alat
pemuas. Ya, Mas. Siap. Silakan untuk mencari kepuasannya nanti ada Kak. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.